Selamat Halo, selamat malam. pagi, Assalamualaikum. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana, Mbak? Baik, terima kasih. Saya mau menanyakan Boleh. perihal hak yang didapat di saat saya mau notice sama bedanya break. Ini kan saya cerita dulu ya, Oh ya harus. Nek sampean nggak cerita gimana aku paham persoalannya. Iya, Gimana? jadi begini. Saya ini mau 1 tahun per bulan 8 ke depan ini. Saya mau notice karena majikan saya agak sedikit hangsap. Iya keren. Ini memang harus. Terus. Terus saya komunikasi sama kakak sepupu saya yang ada di Eropa, di Belanda. Saya dikasih akses untuk belajar sekolah Ausbildung di situ, di Bandung. Saya sempat ada cekcok sama majikan, lalu tanya, "Bos, Lopan, kalau misalkan saya notice, ya saya nggak mau ngasih kamu uang tiket gitu, karena kamu minta berhenti sendiri." Lalu saya bilang gini, "Oh ya sudah, nggak apa-apa, cuma tanya aja gitu." Sebenarnya saya kerasan enak gitu loh, tapi makin lama kok kayak mulai kurang ajar, sampai nyeples bokong. Tapi saya nggak berani karena nggak ada bukti. Ya kejadiannya cuma kayak spontan gitu. Terus mau menanyakan ini, andai kata saya notice, apa saya nggak dikasih uang tiket dan harus mengembalikan 1 kali gaji saya? Oke, itu aja pertanyaannya. Iya, terus saya mau tanya lagi. Boleh. Untuk yang ke Jepang itu, kemarin sempat sudah searching di Google untuk masalah di Jepang. Itu memang sekolahnya ada link kah di mana gitu yang resmi? Ada. Oh gitu. Iya. Di Bandung ada. Itu aja sih, Oh, di Bandung ada. Oke, ya, saya mulai jawab pertanyaan ya. Iya, boleh. Jadi gini, Mbak. Setiap putus kontrak, itu kita bicara break, itu ada break dan one man notice, itu sama. Jadi sama interminate itu sama. Itu terputusnya kontrak. Nah, jadi terputusnya kontrak itu ibaratnya bojoku kok telepon. Sebenarnya terputusnya kontrak itu adalah bisa interminate atau bisa break, ya kan? Kalau interminate, ya kan, itu dari majikan yang memutuskan kontrak. Kalau break itu dari CC-nya yang memutuskan. Nah, break ini bisa langsung keluar hari itu juga, bisa juga selain keluar hari itu juga kita bisa juga one man notice gitu loh. Ya. Oke. Iya. Oke, yuk. Oke, yuk, bye. Jadi bojoku itu ngasih kerjaan, aku suruh datang ke DBS sebentar. Habis ini bisa saya telepon lagi nggak, Mbak? Saya sambung. Oh, boleh. Ya. Saya makan dulu. Ya, nanti tak telepon lagi. Ini biar enak, biar jelas. Soalnya bojoku kerjaannya nggak bisa sendiri, minta dibantuin. Oke? Ya, baik. Ya, terima kasih. Nanti tak telepon lagi, Mbak ya. Yuk. Ya, baik, terima kasih. Sambil merhatiin saya ngomong. Jadi untuk masalah terminate kontrak ya, terminate kontrak itu putusnya kontrak. Yang pertama, kalau majikan yang menginginkan itu namanya interminate. Jadi majikan bisa mengeluarkan kita 1 bulan. Hari ini diinformasikan 1 bulan keluar itu boleh.
majikan juga ngeluarin hari ini juga, saat ini juga itu boleh. Yang penting dia harus bayar 1 bulan gaji plus 1 bulan gaji plus tanggal hari dihitung dari gaji terakhir. Halo? Iya. Satu. Kalau kita break pun sama. Jadi kalau kita break, ya sudah. Kalau kita break, ya hari itu juga kita keluar, hari itu juga kita bayar 1 bulan gaji ke majikan. Sama. Gitu. Tapi kalau di kita, sisa hari dari gajian terakhir itu tidak perlu dibayarkan. Kalau majikan harus ada, kita bisa minta. Tapi kalau kita enggak. Jadi seperti itu. Makanya posisi keluar itu juga lebih enak pas habis gajian. Jadi anggap aja kita hilang gaji 1 bulan. Itu kalau kita langsung hari itu. Itu kalau masalah notice, 1 month notice, break, dan interminate. Seperti itu. Nah, hak-hak yang kita dapatkan, meskipun break ataupun interminate, hak yang kita dapatkan itu satu tiket. Tiket itu wajib. Tiket pulang ke Indonesia. Jadi satu kontrak itu harus berlaku, 1 tiket dari Indonesia ke Hong Kong. Nanti selesai kontrak dari Hong Kong pulang ke Indonesia itu berlaku 1 kontrak. Jadi 1 tiket PP itu berlaku 1 kontrak. Kadang-kadang ada anak yang renew karena nggak pulang Indonesia, itu tiketnya nggak diminta, padahal itu sebenarnya hak, ya kan? Nah, jadi itu terus setelah tiket ke Indonesia, jadi bukan uang ya, bukan uang tiket. Sebenarnya hak kita itu tiket. Jadi kalau dia mau ganti uang ya sudah, kalau kita terima ya sudah, itu impas. Tapi kalau enggak, tiket yang menjadi hak kita. Terus uang 100, ya, uang 100. Terus, nah, di hitungan kita itu kalau break dan kontrak, dalam 1 kontrak itu ada 14 hari cuti. Dalam 1 tahun ada 7 hari. Kalau dalam 9 bulan, 7 bulan, 8 bulan, atau 16 bulan, atau 15 bulan, itu ada hitungannya. Cuti itu tetap ada jatah hitungannya, sesuai bulannya. Tapi saya kurang tepat. Nah, itu bisa kita minta dalam bentuk uang, bisa kita minta dalam bentuk hari, atau kita dikeluarkan, kita bisa maju dari tanggal dikeluarkan, karena dia nggak mau bayar uang. Bisa dipahami? Iya. Yang ini agak sedikit rumit. Nah, itu kalau kita terminate kontrak. Jadi seperti itu, Mbak. Nah, itu kalau pertanyaan sampean tadi tentang break dan terminate kontrak. Terus pertanyaan berikutnya adalah ketika majikan hansap, walaupun dia sudah mulai nepuk sampean pantat, terlepas ada bukti dan tidak, sampean wajib telepon polisi langsung. Tujuannya kalau ataupun tidak bisa membuktikan, untuk pelajaran shock terapi, bahwa kalau kamu macam-macam saya teleponnya polisi. Boleh. Nanti kalau dia ngeles, mana nggak ada buktinya gini gitu loh. Nah, kalau kejadian spontan sampean harus menjelaskan ke polisi. Jadi kalau sampean posisinya sudah tidak aman, dirasa sangat tidak aman, sampean bilang aja ke polisi. Kalau dia sudah mulai hal-hal yang nggak benar. Karena kasus seksual harassment ini tidak banyak yang bisa kita perkarakan. Kalau toh pun kita akan perkarakan, samanya nggak bisa kerja. Karena dalam berkasus itu tidak ada kontrak, kecuali ada majikan yang mau. Karena kan mondar-mandir sidang. Dan sidang di Hong Kong itu lama. Lama sidang pengadilan di Hong Kong. Jadi nggak apa-apa kalau dia melakukan apapun dan sampean nggak nyaman, telepon polisi. Ada dan nggak ada bukti, telepon polisi saja. Itu untuk pembelajaran shock terapinya, bahwa kamu macam-macam sama saya langsung telepon polisi. Langsung pergi ambil HP, telepon ke polisi. Terlepas ya ada bukti ataupun tidak. Saya merasa terancam jiwa saya, bilang aja kayak gitu. Saya merasa seksual harassment, gitu aja. Itu berani, nggak ada masalah. Kalau orang kayak gitu, kalau kekurang ajarannya dia tidak kita lakukan tindakan, maka dia akan mengulanginya lagi. Bisa dipahami, Mbak? Bisa. Gak apa-apa, wis. Kalau perlu sebentar, pada saat kejadian itu, sampean lihat
Ada posisi CCTV yang mengarah ke sampean nggak? Kalau ada posisi CCTV yang mengarah sampean, suruh polisi itu buka dan lihat dari itu juga. Jangan besok-besok. Kalau besok-besok bisa dihapus. Iya ya. Nah, itu kekuatan. Hari itu juga. Silakan bilang ke majikan ini, Pak Polisi, karena yang berhak. Karena itu properti pribadi kan. Polisi harus minta izin demi investigasi, demi pelaporan. Nggak apa-apa, berani aja. Biar dia tidak macam-macam, kasih pelajaran. Nggak apa-apa, walaupun nyowel, walaupun menurut sampean ya, menurut sampean sudah di posisi tidak nyaman, itu polisi wajib telepon. Itu, wes, sekarang giliran sampean yang ngomong. Iya kok, jadi kayaknya saya cuma sampai 1 tahun ini aja deh. Karena tadi itu di sisi lain sudah nggak nyaman, terus di sisi lain kepengen pengalaman kerja di tempat lain, utamakan bahasa juga. Jujur ya kok, saya agak sulit untuk melakukan TKW ini karena nggak terbiasa untuk diketat gini. Karena biasanya saya kan ikut kayak tour guide atau perhotelan atau restoran, waiters kayak gitu, barista, bartender. Terus tiba-tiba saya mencoba bidang ini, ya jujur memang dapat pengalaman banyak, tapi tiba-tiba nggak nyamannya ya itu tadi. Jadi saya mau coba ke bidang yang basic saya dan membuat saya nyaman. Oke, nggak ada masalah dalam hidup, Mbak, menurut saya. Sesuatu itu kalau nggak dicoba kita nggak ngerti. Kalau kita penasaran ya sudah. Tidak ada. Kalau sampean mencoba hidup di dalam majikan, saya juga pernah. Tapi saya memilih jalan yang berbeda karena visa saya nggak bisa approve. Jadi domestic helper cuma 4 bulan. Ya saya jadi gelandangannya Victoria Park, Pak, Mbak. Tapi ya alhamdulillah sampai hari ini saya bisa dapat semua. Karena saya terus mau belajar, saya terus mau mencari tahu, dan saya nggak mau hidup pekerjaan itu hanya sebagai bentuk rutinitas, tapi harus ada hal apa yang saya dapatkan setiap hari dan setiap hari. Jadi seperti itu juga. Jika majikan saya tetap bersikeras nggak mau ngasih uang tiket, bagaimana? Kita ke labor. Sampai ada kontraknya. Kalau perlu ada bukti suara bahwa dia nggak mau membelikan tiket. Tapi kalau ataupun dia nggak membelikan tiket pun, ketika kita juga sudah keluar kan, karena sampean break itu kan ada waktu 14 hari. Sampean datang ke labor, bisa nyurati ke labor, datang langsung menceritakan kejadian segalanya. Nanti labor akan nelpon majikan sampean, atau sampean dipanggil lagi sama agent, sampean akan diberikan hak sampean sama agent sampean. Itu wis menang, nggak usah khawatir. Jadi jangan takut. Majikan ngomong kayak gitu, majikan nggak ngerti peraturan Hongkong atau hanya ngancem sampean. Karena banyaknya kasus teman-teman itu takut diancam, takut diintimidasi. Dan yang kedua, kadang-kadang ada majikan yang resek, anak itu langsung diantar ke bandara, Mbak. Oh begitu? Wah, ada. 1 bulan, 2 bulan dia nggak terima, ayo suruh beres-beres, mari kita ke bandara gitu. Dibelikan tiket, langsung dipulangkan ke Indonesia. Dia nggak bayar gaji, nggak bayar apa, cuma dibelikan tiket. Kalau saya jadi anaknya, saya langsung lapor ke polisi dekatnya bandara. Nggak apa-apa, tiketnya hangus nggak apa-apa. Yang penting kita kasuskan dulu majikan-majikan yang kurang ajar. Iya. Iya, Mbak. Makanya, nah dari situ. Kira-kira dari penjelasan saya, ada lagi yang masih mengganjal dalam pikirannya Anda atau sampean? Ada hal yang butuh ditanyakan atau didiskusikan lagi? Kira-kira? Udah nggak ada sih kok. Ya cukup, makasih buat ini informasinya. Karena kan yang bikin takut cuma ancaman tadi, tapi setidaknya ya saya mau memperjuangkan tadi itu. Iya. Saya ada mau labor. Keluar cari pengalaman lagi. Ya. Nggak start gini-gini aja. Emang sampean berapa tahun di situ?
Saya masih baru kok, masih 7 bulan. Dari Indonesia non? Iya, non. Ya bagus lah kalau memang ada banyak pilihan kalau sampean masih muda. Wong kakak saya aja umurnya 44 tahun masih mau saya tren ke Jepang kok. Saya aja ini juga dapat pembantu aksesnya dari kakak saya yang di Eropa. Makanya saya disuruh untuk belajar Jerman, Ausbildung di Bandung. Semisal memang mau ke Jepang juga cari aksesnya, tinggal kamu banyak pilihan mumpung masih muda, oke lanjut gas gitu. Iya dong, harus. Wong saya aja yang ya dibilang muda ya, saya tetap masih muda walaupun nanti umur saya 70 saya tetap akan bilang saya muda. Saya tetap mau berjuang kok. Saya juga masih pingin explore dunia, pingin keliling dunia juga. Saya kepingin ke Jepang, saya pingin ke Australia, saya kepingin ke Eropa, apapun saya sebenarnya pingin. Nah tapi karena makanya sama ibu saya disuruh nikah. Kalau udah nikah kan jadi agak sedikit anteng. Ya hampir 10 tahun ini saya anteng di Hong Kong. Harusnya udah bisa kemana-mana, tapi ya sudah, saya milih punya istri ya wis. Punya istri ya duduk tenang sama istri sambil merancang masa depan mau dibikin kayak gimana gitu. Soalnya adik saya ada di Jepang soalnya. Kalau untuk channelingnya mungkin bisa di-share nggak kok? Kayak pembelajarannya untuk daftarnya bagaimana? Kalau misal mau ambil Jepang. Kalau sampean di Jepang minimalnya sampean belajar dulu tes kemahiran bahasa Jepang atau disebut JLPT. Minimal sampean bisa lulus N5 atau N4. Nah kalau sampean mau nanti saya sodorkan saja lembaga kursus yang ada di Bandung, dekat di Bandung ada. Jadi karena tadi sampean ngomong Bandung, kebetulan itu posisinya juga ada di Bandung. Jadi nanti saya kirim ke sampean. Ini adanya di daerah mana ini di Bandung? Kalau biar sebenarnya saya pingin share ini semuanya sih, tapi kembali lagi ini di Facebook itu ada namanya OHM Studi Jepang. Jadi sampean di situ bilang aja belajar bahasa Jepangnya aja dulu, tapi informasi semuanya di situ banyak sekali. Yang penting kita belajar dulu kelasnya dulu, kelas bahasa Jepangnya dulu. OHM Studi Jepang, sampai ingat-ingat Facebooknya. OHM Studi. Iya tak catat kok. Itu kalau nggak salah posisinya Pasir Letik nomor 104 RT 04 RW Kelurahan Padasuka, Kecamatan mana ini? Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ini yang saya lihat ya, yang saya lihat dari sosial media yang masih bisa dipercaya ini. Karena kemarin ada anaknya PMI Hong Kong, mantan PMI Hong Kong yang nggak dapat visa di sini karena usianya sudah melebihi 17. Saya arahkan ke sini kok 2 bulan 3 bulan berikutnya dia telepon, makasih mas, aku udah diinfoin LPK ini dan ini sudah ada rencana untuk saya ikut ujian ke Jepangnya, katanya gitu sih. Dia follow up, telepon balik gitu loh. Tapi saya sarankan belajar aja dulu bahasanya. Nanti lowongan apapun semuanya di situ akan kebuka. Sampai tinggal pilih bagaimana dan seperti apa. Satu-satunya yang masih direkomendasikan, karena saya tidak ada hubungannya sama mereka, kadang-kadang saya juga masih mikir dulu. Saya soalnya kepingin buka sendiri, Mbak. Saya ingin buka sendiri yang di Jepang, namanya TSK atau kantor agensi. Dan kebetulan adik saya kan sertifikasi bahasa Jepangnya kan sudah N0 gitu loh. Sudah mahir, sudah bisa kalau disuruh ngajar, tapi nggak tahu rasanya agak sulit kok ngajak dia untuk buka sesuatu yang punyanya ini sendiri. Yang gambarnya biru di Jepang, yang gambarnya orang biru, iya pakai kacamata. Enggak, tulisannya OHM. OHM Studi Jepang, Japanese Language Center. Yes, ini ada di Facebook ya. Iya di Facebook. Jadi di Facebook Mbak, Facebooknya dia. Ini jalannya benar di Jalan Soka.
Alamatnya Mbak, Pasir Letik, Iya. nomor 104. Page. Hmm, Informasi sekolah kerja internship ke Jepang, pendaftaran sekolah kerja internship ke Jepang. 18k followernya, 17k like-nya. Gambarnya OHM dan orang-orang pakai jas. Kalau berarti ini. situs web itu www.sekolahdijepang.com. Kalau situs Oke. OHM Studi Jepang. O besar, H besar, M besar. Warnanya biru. Tulisannya OHM besar, internship. Iya. Tapi nggak ada postingan yang baru ini. Baru Juli 2023. Kenapa? Oke. Nanti saya coba screenshot ke Kosandro yang benar yang mana. Tapi udah aku catat namanya. Terus mau tanya saran aja sih kok yang lain, kayak misalkan aku mengambil keputusan begini, menurut koko kayak gimana? Maksud begini bagaimana? Ya ini, ya sudah aku memutuskan kontrak ini terus melancong lebih. Bener nggak sih gitu? Atau aku harus tetap habisin kontrak biar kredit nilaiku nggak jelek? Wah, ini kalau sampean langsung nanya keputusan hati itu saya kembalikan ke sampean. Tapi kalau saya ya sekali lagi kadang-kadang ya, kalau sampean di situ, karena ini masalahnya kalau saya seksual harassment ini loh. Masalahnya bukan yang lain-lain. Kalau masalah pekerjaan dan bagaimanapun menurut saya nggak ada masalah. Tapi masalah seksual harassment ini menurut sampean membuat hati sampean itu ada trauma nggak? Ada ketakutan yang berlebihan nggak? Iya. Kalau sampean merasa seperti itu ya cabut Mbak. Kalau saya loh ya. Karena wanita itu sensitif Mbak. Saya kemarin juga ada anak yang datang ke sini. Dia seksual harassment juga. Saya bilang ya udah break aja. Kalau kamu menjadi orang yang takut dan nggak berani bertindak dan tidak ada perlawanan, ya sudah break aja, sudah selesai. Orangnya tua, 75 tahun, ya seorang kakek, ya kan, kaya raya, dia punya uang, jadi dia merayu terus katanya, ya kan. Kadang-kadang dari belakang itu meluk. Nah dia kan terus jadi berpikir Mbak, jangan sampai mengganggu otak kewarasan sampean jadi dengan dipenuhi dengan rasa takut. Jadi kalau seksual harassment kan jatuhnya sampean mau masak, mau ngapa-ngapain kan was-was gitu kan. Ya itu yang saya rasakan sekarang kok. Nah itu yang sudah tidak baik. Sudah, nggak apa-apa, keluar aja. Tapi ketika sebelum menjelang sampean mau keluar atau one man notice di tengah-tengah, dia melakukan apapun, polisi telepon. Udah nggak usah ragu. Oke. Ya, kalau sampean tahu ya jam-jamnya dia mau mendekati sampean jam berapa, pastikan posisi kamera HP sampean menghadap sampean. Dan ketika sampean dilakukan apa-apa, dianya kemudian sampean usir terus pergi, gambarnya dapat. Saya pernah Mbak, saya juga dikirimi gambar beberapa majikan yang melakukan itu. Saya tanya, berani nggak mengkasuskan? Kalau berani ayo ke Lebor. Sekalian setelah ke Lebor kita ke kantor polisi ya. Anaknya yang nggak berani, terus aku gimana? Jadi kayak gitu Mbak. Karena dia tahu jam-jamnya dia masuk pada saat kita masak itu tahu. Jadi dia langsung kameranya menghadap, sudah. Seolah-olah kamera ditaruh tapi dia posisi on. Dapat itu rekamannya, saya ngeliat sekali. Saya bilang, berani mengkasuskan nggak gitu? Ada satu yang waktu itu berani mengkasuskan dan saya nganter ke Lebor, majikannya malah lapor polisi duluan. Tapi begitu di agensi, ya kan, dianya ngelobi ke agensi untuk anak ini tidak melanjutkan, nggak tahu agensi nekan apa sama anaknya. Ya wes, anaknya takut pulang, mungkin cekokin duit kali. Wis kamu tak kasih duit kamu pulang.
Jadi Oh begitu. jadi kadang kita itu mau berjuang, tapi ya sudah. Karena itu membutuhkan effort loh. Seksual harassment itu di saat kita kasuskan, itu lama pengadilannya. Dan pada saat lama, sampean harus ada tinggal di Hong Kong, tetap di Hong Kong. Dan di boarding, pada saat di boarding, terus dalam waktu yang lama dan tidak bisa bekerja. Wong tujuannya cari uang. Bisa sampai 1 tahun, sampai 2 tahun mbak sidangnya. Makanya disitulah yang teman-teman ngerasa ya sudah aku mending memilih pergi aja. Jadi nggak bisa ngasih pelajaran buat majikan. Kalau nggak nyaman, nggak tenang, udah cabut mbak. Jangan sakiti pikiran Anda dengan hal-hal yang membuat Anda jadi lebih takut, sampai jadi lebih gini. Nggak apa-apa. Dah, rezeki di tempat lain masih ada. Kalau sampean mau berjuang lagi, mau ke Jepang monggo, balik lagi ke Hong Kong juga is no problem. Sampean mau menjajal di Macau ya monggo. Banyak pilihan kalau kita masih muda. Sampai saya aja tuh ini potong gundul gara-gara biar nggak dideketin. Sampean potong gundul mbak? Iya. Soalnya dulunya tuh rambutnya panjang, terus dibilang agak cantik gini, tapi aku nggak nyaman dibilang kayak gitu. Terus akhirnya potong kayak cowok, kayak Kusandro gitu, lebih cowok lagi. Terus masih dibilang kayak gitu. Habis itu mulai pakai baju kombor-kombor, mulai kayak agak cowok. Juga kok masih ini ya perlakuan sama ngomongnya tuh. Apalagi sampai merubah penampilan ini kan. Ini menurut saya ya salah satu cara sampean agar supaya dia tidak tertarik lagi, tapi dibiarkan ya nantinya akan lama. Makanya kan polisi yang harus. Itu sama kayak penyakit kan Mas. Kayak penyakit itu pasti bakal keulang lagi gitu. Iya. Ya makanya ya sudah, bukan menotis boleh. Kalau sampean mau bayar majikan itu jauh lebih keren. Tapi ya sampean kehilangan 1 bulan gaji. Terserah sampean yang sampean pikirkan. Tapi kalau menurut saya sudah tidak nyaman, ya kan, nggak harus dipaksakan. Saya orangnya, saya manusianya ya mbak. Kalau nggak suka ya enggak. Iya. Kalau saya loh ya, kayak prinsip gitu. Gak sukanya karena apa, tapi pasti saya akan punya alasan kenapa kok tidak suka. Bukan karena nggak suka terus nggak suka aja, enggak. Saya punya reason. Saya pasti ketidaksukaan saya itu saya punya dasar, karena itulah saya punya prinsip. Bukan hanya nggak suka saja. Nggak suka itu karena saya melihat karakter orang itu seperti ini, seperti itu. Kalau saya begitu tipenya. Kalau saya ya wes. Nah, jadi saya tidak berhak memutuskan kehidupan sampean, tapi saran saya, karena sampean bertanya sesuatu yang sudah tidak nyaman dan membuat sampean takut, kalau itu terus dipelihara bahaya. Maka sampean hidup dalam ketertekanan dan itu bahaya. Imun jadi turun, rasa kebahagiaan berkurang, imun turun, sampean akan gampang drop dan gampang sakit. Takutnya, iya, sudah saya rasakan kok. Nah, takutnya kalau sampean kena trauma, nyembuhinya susah, Mbak. Trauma itu penyakit pikiran. Penyakit pikiran itu malah pikiran saya ini, saya pergi dari Malang karena trauma seperti itu dulu sama mantan pacar saya. Ternyata di sini juga kena mental jadinya. Jadi ya, apapun kehidupan itu memang ada banyak hal yang diuji ya. Tapi buat saya itu sebenarnya bukan ujian. Bagi saya itu ketika kita diberikan tekanan yang berat, itu sebenarnya kita itu dipersiapkan untuk melompat lebih tinggi. Itu kalau saya loh ya Mbak. Jadi di saat seseorang dan manusia itu merasa ditekan, sangat ditekan sekali, gaya itu kalau ditekan, begitu tekanannya lepas, lompatnya kan tinggi toh Mbak. Iya. Itu hukum alam. Dan itu terjadi pada diri kita dalam manusia. Cuman karena itu bentuknya terlihat. Bola pingpong itu masuk ke dalam air, semakin ke bawah, semakin bawah itu kan artinya tertekan. Tapi begitu terlepas, maka bola itu akan lompatnya tinggi sekali kan. Iya, melambung. Nah, itu hukum alam. Dan itu saya rasakan.
Sejak SMA saya sudah sukanya Mapala, sukanya yang sudah dibentak-bentak, teriak-teriak di telinga. Kemudian saya lanjutkan dari KPPA Jawara, kelompok pemuda pecinta alam Jagawana Arga, SMA 1 Jombang. Habis itu saya masuk UNER, saya juga masuk Wanala, mahasiswa pecinta alamnya UNER. Jadi tekanan demi tekanan itu saya rasakan, karena tahu sendiri kalau hal-hal kayak gitu itu kan seminya militer, bukan militer. Kalau militer nekannya lebih berat lagi, ini kan semi. Jadi itu juga ada tekanan, apalagi dengan senioritas kayak gitu kan. Nah, setelah itu masuk ke perusahaan Jepang lagi, Mbak, tekanannya dalam lagi. Dan saya mengalami 3 tahun di SMA, 3 tahun di 3 di kampus, 6 tahun. 6 tahun ditambah saya bekerja di perusahaan Jepang 7 tahun. 13 tahun tekanan. Itulah yang menjadikan saya hari ini, Mbak. Jadi saya nggak akan menyesal, atau saya nggak akan meratapi, atau saya tidak akan merasa masa lalu saya kelam. Enggak, tapi justru masa lalu saya lah yang membuat saya sampai di titik ini. Bisa menjadi pelajaran hidup. Ya, tekanan itu, ya kan, yang terjadi di dalam hidup saya, ya menjadikan saya sekarang seperti ini. Karena masa lalulah yang membuat kita jadi seperti ini. Kalau kita tidak ada di masa lalu kan tidak mungkin kita ada di hari ini. Ya. Mungkin sudah mati di masa lalu, sekarang nggak ada. Nah, tekanan demi tekanan itu, ya mungkin sebagian orang, kan ada yang sejak dari kecil sudah nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya, dia harus berjuang keras. Nah, itu tekanannya kan jauh lebih dalam. Nah, kalau saya tekanannya walaupun 13 tahun kan saya masih ada orang tua, masih didampingi, masih menerima kasih sayang ibu dan bapak saya, kan ya beda tetap menurut saya mentalnya lebih tertempa. Yang sejak kecil mungkin mereka sudah sama orang tuanya nggak ada, tapi dia terus mau berjuang, bertumbuh. Jadi begitulah ceritanya, Mbak. Makanya kalau seseorang di zona yang nyaman, yang ada goblok. Makanya saya selalu merasa challenge myself. Jadi diri saya itu saya challenge sampai sejauh mana ini. Jadi seperti itu, Mbak. Ya nggak apa-apa. Ya kita harus bijak menyikapi situasi dan keadaan. Makanya ini nanggepin teleponnya teman-teman, masalahnya teman-teman, berbagai masalah, berbagai persoalan. Iya, saya juga sering dengerin punyanya aku kok. Cuman lebih enak kalau langsung curhat sendiri aja. Iya, saya selalu terbuka untuk siapapun ya, untuk ngajak berbicara. Even though itu dia menganggap saya musuhnya. Kalau bisa saya ajak bicara, karena saya tidak pernah menganggap siapapun jadi musuh saya. Oke, Deko, thank you. Terima kasih kalau begitu. Oke. Semangat ya. Suatu saat Iya, pasti semangat kok. Jangan lupa untuk share link Jepangnya. Ya, suatu saat nanti saya mendengar kabar sampean posisi di Eropa dan jadi konten kreator di sana. Oke. Biar saya ingat ya, hari ini saya pernah ya, ngomong sama sampean. Oke. Ya. Yo, sehat selalu. Bye. Yo, bye-bye. Ya. Oke teman-teman semuanya, seksual harassment, pelecehan seksual, sesuatu yang nggak bisa ditolerir. Ya, buat kalian dan siapapun, kita harus lawan. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.